Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Feno dari kelas IF 24D, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Buana Pejuangan Karawang. Pada video ini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai array, hashmap, stack, dan queue sebagai tugas video UTS mata kuliah struktur data. Nah, jadi apa sih itu array? Pengertian array. Array atau larik adalah bentuk struktur data yang bisa menampung banyak data atau nilai dalam sebuah variabel. Setiap elemen atau nilai dalam array mempunyai indeks yang dimulai dari angka 0 dalam pemrograman komputer. Nah, jadi kalau kita bayangkan kita membuat satu variabel yang isinya satu nilai, itu masih umum lah ya. Kalau kita bikin 5 variabel yang masing-masing isi satu nilai, itu masih oke juga ya. Tapi kalau bikin 100 variabel masing-masing satu nilai, itu pasti bakal ribet, bukan? Kita harus bikin 1 sampai 100 variabel, itu kan nggak mungkin ya, bakal capek juga, dan itu bakal memakan banyak baris dalam pemrogramannya, itu pasti bakal pusing juga liatnya. Nah, array ini, struktur data array ini itu salah satu fitur yang ada di dalam pemrograman. Jadi ini bakal bisa bikin satu variabel menampung banyak nilai. Jadi satu variabel isi nilai itu bisa sampai 100. Nah, itu adalah pengertian dari struktur data array. Nah, penerapan array di dunia nyata, keranjang minimarket atau supermarket, tas atau ransel, rak buku, tempat pensil, atau dompet. Nah, analoginya begini, kalau kita ke supermarket nih, kita masuk supermarket nih ya, terus kita membeli suatu barang nih, kita beli satu barang, oke lah, masih muat di tangan. Tapi kalau beli satu lagi masih muat di dua tangan kan dalam dunia nyata. Tapi kalau udah 3, 4, 5 atau bahkan sampai 10 dalam dua tangan, itu pasti bakal ribet, bukan? Harus menenteng semua itu tanpa ada bantuan alat apapun, hanya bermodalkan dua tangan kosong. Nah, kita butuh apa? Butuh keranjang kan? Butuh keranjang yang buat menampung banyak barang-barang yang ada di tangan itu, supaya lebih efisien dalam menampung banyaknya barang yang kita bawa. Nah, kita tinggal simpan aja dalam keranjang. Nah, itu adalah penerapan array dalam dunia nyata. Seperti itu juga teman-teman. Nah, atau bisa digambarkan seperti ini fundamentalnya. Keranjang ini bisa diartikan sebagai arraynya itu sendiri. Nah, isinya itu ada sampo, biskuit, sabun, minyak, dan keripik. Nah, ini seperti yang disebutkan tadi, dalam pemrograman itu, dalam pengisian datanya itu pasti ada ada masing-masing daftarnya kan. Nah, kita sebagai penglihatan manusia itu melihatnya ada 5, tapi dalam pemrograman komputer dimulai dari 0 itu sampai 4 dalam komputer. Walaupun secara kasat mata ini kita melihatnya 5. Nah, seperti itu teman-teman, dalam pemrograman komputer indeks dimulai dari angka 0. Atau bisa dalam bentukan seperti ini juga, sampo, biskuit, sabun, minyak, keripik, indeksan 0 sampai 4, walaupun kita lihatnya itu 5 gitu. Nah, itu dalam array itu bisa ditambah lagi, bisa dikurang. Nah, dalam array juga begitu teman-teman. Jadi operasi yang bisa dilakukan dalam array itu ada menambah, menghitung, menggeser isi array, mencari data dalam arraynya, atau bisa dimanipulasi, diubah, dan banyak macam-macam lainnya. Nah, array multidimensi, array satu dimensi itu yang seperti tadi teman-teman, yang keranjang isinya ada banyak nilai yang tadi tuh. Kalau array 2 dimensi itu kayak semacam matriks teman-teman. Tuh, lihat aja deh, ada 3 baris, 3 kolom. Nah, ini tuh kalau dalam pemrograman disebutnya apa ya? Jadi kayak array, isinya array itu ada array lagi. Nah, gitu teman-teman. Ada array dalam array, atau sebutannya array bersarang gitu. Nah, bentuk sintaks pemrograman. Nah, array itu sebenarnya ada nggak satu doang loh sintaksnya. Kalau yang kurung biasa sintaks list, atau yang kurung itu sintaks tuple, dan ada sintaks dictionary. Nah, sintaks dictionary ini nanti bakal dihubungkan ke dalam hashmap. Pokoknya kalau sintaks list dan dictionary ini datanya bisa kita ubah loh, kecuali dengan tuple itu bersifat fix atau tetap. Nah, setelahnya kita akan implementasikan dalam codingnya. Nah, dalam implementasi codingnya seperti ini teman-teman. Keranjang itu variabel array yang menyimpan banyak data string, dan saya menambahkan data string berupa parfum dan piring. Ini append-nya, ini sintaksnya. Dan keranjang pop ini adalah ketika saya ingin menghapus data. Tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya aja teman-teman.
Nah, hasilnya seperti ini. Dan keranjang EP-nya itu kan udah saya tambahin tuh parfum dan piring, dan popnya itu sudah saya hapus data berupa piring gitu teman-teman. Inilah hasilnya. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan nomor 2. Jadi, apa itu hash map? Pengertian hash map. Hash map adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Nah, jadi kalau kita ingat dalam pembahasan array ya, array itu kan penyimpanan data dalam struktur datanya. Kayak dalam satu variabel isinya ada data 1, data 2 sampai data 5. Itu kan cuma bersihkan data-datanya aja ya, teman-teman. Nah, kalau hash map ini ada kesamaan juga, ada penyimpanan data, tapi agak sedikit berbeda. Karena di dalam setiap datanya itu masing-masing punya pasangan keyword atau key-nya. Jadi kayak misal saya membuat penyimpanan data 1, data 2, data 3. Nah, data 1 ini bisa saya tambahkan dalam data 1 keywordnya itu nama 1, data 2 keywordnya nama 2, data 3 keywordnya nama 3. Jadi masing-masing punya pasangan keywordnya masih dalam data masing-masing. Itu teman-teman, penerapan hash map di dunia nyata. Penyimpan data akun user, username ke password, kamus bahasa asing, daftar kontak nomor telepon di HP, fetching data aplikasi cuaca, aplikasi kalender, game inventory system. Kalau dalam aplikasi cuaca, semisal saya buka aplikasi cuaca nih, saya ingin mencari kondisi cuaca di dalam kota Jakarta. Ya udah saya cari nih Jakarta, bakal keluar tuh kondisi cuaca di sana berapa derajat Celcius. Kalau daftar kontak nomor telepon di HP, semisal sesimpel saya mencari nama kontak teman saya gini, saya cari nih nama kontak teman saya, itu bakal keluar nih nomornya nomor berapa. Itu teman-teman. Kalau dalam kamus bahasa asing pun ini saya jelaskan nih selanjutnya. Analogi hash map. Nah, ini dalam analogi hash map itu dalam kamus juga begitu teman-teman. Semisal saya ingin mencari apa arti bahasa Inggrisnya dalam arti kucing nih. Terus saya buka nih di lembaran Indo ke Inggris. Saya cari nih kata kucing. Kucing itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya cat gitu. Berarti kucingnya ini adalah keywordnya, yaitu kata kunci yang kita cari gitu. Keywordnya kucing, value-nya itu cat. Nah, cat-nya itu adalah value-nya itu isi dari si keywordnya gitu, datanya. Sedangkan kata kuncinya ya kucing. Itu teman-teman. Begitupun sebaliknya ke Inggris ke Indo. Semisal saya ingin mencari arti bahasa Indonya dari water water gitu. Water itu kan air ya. Nah, berarti water itu adalah keywordnya dan artinya itu air. Nah, airnya itu adalah datanya, value-nya yang kita cari gitu teman-teman. Nah, fundamentalnya juga seperti ini teman-teman. Di dalam tabel ada value sama key, masing-masing punya pasangan key value, payung, umbrella, helm, helmet, nah cingket. Nah, ini masing-masing kan punya artiannya masing-masing ya di dalam kamus ini nih contohnya fundamentalnya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah sebenarnya di hash map itu ada istilah yang namanya collision. Collision itu adalah istilah dalam tabrakan data, dan ini bakal biasanya terjadi saat penambahan data. Contoh gini, kucing itu kan cat ya. Tapi gimana kalau kucing kitten? Nah, ini kan keywordnya sama ya, tapi value-nya beda. Nah, ini yang dinamakan dengan tabrakan atau collision. Cara penanganannya seperti apa sih teman-teman? Nah, itu sebenarnya sebentar ya. Nah, arti collision adalah tabrakan atau bentrokan data yang terjadi saat memasukkan data ke tempat yang sudah berisi data. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, arti collision itu apa, dan penanganan collision itu sebenarnya macam-macam. Ada chaining linked list, open addressing linear probing, open addressing quadratic probing. Kalau linked list itu paling kayak keywordnya satu keyword tapi datanya ada 2. Kalau linear probing kayak alternatif penyimpanan data yang kosong gitu teman-teman. Selanjutnya saya akan implementasikan dalam coding. Nah, ini dalam implementasi codingnya saya membuat variabel bernama kamus yang menggunakan struktur data hash map. Nah, ini saya print kamus air, print kamus kucing. Nah, ini tiap value-nya punya keyword masing-masing, dan setelah saya running hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini enaknya di sini nih. Ketika kita mencari data, kita tinggal menggunakan kata kuncinya aja, nggak perlu indeks. Itulah enaknya hash map. Dan yang dimaksud dengan collision seperti ini nih. Padahal di sini saya mencarinya kata kucing, tapi yang muncul adalah kitten. Nah, ini yang dimaksud dengan collision, tabrakan data. Satu keyword tapi datanya ada 2. Ini nih, data sebelumnya tuh jadi ketimpa sama data yang baru. Itu yang dimaksud dengan collision. Dan tergantung gimana cara kita menangani collision itu teman-teman. Ada banyak cara.
Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita memasuki pembahasan nomor 3 nih teman-teman. Jadi, apa itu stack? Pengertian stack atau tumpukan adalah suatu data yang menggunakan konsep array. Penyimpanan data ini bersifat tumpukan yang artinya menggunakan konsep LIFO, last in first out, yaitu data yang baru atau terakhir yang dimasukkan akan menjadi data pertama yang akan keluar. Memiliki fitur bawaan di beberapa bahasa pemrograman seperti push dan pop. Nah, jadi teman-teman, stack ini seperti yang saya jelaskan di awal-awal video, ini stack ini masuk ke dalam array, tapi memiliki cara kerja yang berbeda. Sama-sama akan ada penambahan data, pengurangan data, tapi dengan konsep cara kerja yang berbeda. Nah, seperti ini. Kenapa stack di dunia nyata? Tumpukan buku, back forward, dan sebuah web browser. Nah, kalau web browser tuh kayak kita buka web browser, terus kita bisa ngeback nih, kita ngebuka ke web sebelum kita ngebuka web yang itu. Kita tinggal ngeback aja, itu tuh masuk dalam struktur data juga. Reverse string tuh kayak kalau kita membalik kalimat gitu. Kalau kita menginput kalimat UBP, kita bisa di reverse jadi PBU gitu. Bisa itu teman-teman pakai struktur data untuk itu dalam aplikasi. Nah, ini hal-hal yang simpel aja. Kalau kita mau ngetik terus kita typo, kita CTRZ nih, nah itu ngeundo data sebelum kita typo tadi. Nah, itu struktur data. Aplikasi menu, aplikasi di game atau aplikasi mengecekkan kurang validasi backup. Analogi stack sesimpel ini, sesimpel tumpukan buku, tumpukan baju, karena emang cara kerjanya tuh mirip-mirip seperti itu teman-teman, fundamental stacknya. Nah, penggambarnya seperti ini juga nih teman-teman. Kita membayangkan dengan array kosong, lalu kita push. Sintaks push ini bukan sintaks apa sih, nanti ini bakal jadi function yang akan menambahkan data. Kalau kita menambahkan data A nih, push A, bakal nambah nih datanya, data A. Nah, tapi teman-teman, dalam konsep stack, kalau ada satu data, nah satu data aja nih, itu bakal dinamakan dengan top of stack. Top of stack itu adalah ujung dari data, ujung dari paling atas ya. Ini kan karena tinggal satu data aja, jadi ya dia disebutnya top of stack. Gitu teman-teman. Kita push A bakal nambah A. Kalau kita push B nambah B. Top of stacknya pun nambah, bukan nambah ke atas gitu, berpindah. Karena ini kan ujung dari stacknya itu kan berpindah gitu, bukan di si A lagi tapi di B. Karena kan dia udah di atas A. Kita push C, top of stacknya juga berpindah ke atas, push D, nambah lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Apakah bisa dikurang? Tentu bisa. Kita menggunakan function pop dalam bawaan pemrogramannya ya. Dalam pop nih, pop aja. Pop, langsung turunkan, hilang datanya karena kita ambil. Nah, top of stack yang tadinya ada di huruf D, itu bakal berpindah ke bawah. Karena kan ujungnya udah diambil. Kalau ujungnya diambil, otomatis ujungnya tuh bakal di bawah teman-teman. Itu pop C ambil, tapi ini nggak make popnya itu nggak make argumen, kayak cuma gini aja, pop kosong, pop lagi, B nya keambil, pop lagi, A nya keambil. Nah, yang jadi masalah adalah kalau isinya kosong tapi tetap kita ambil, kira-kira apa yang terjadi di pemrograman. Nah, ini bakal saya jelaskan di dalam implementasi codingnya teman-teman. Nah, ini adalah bentuk codingannya seperti ini. Saya menambahkan push sebagai penambahan data dan function pop untuk penghapuskan data. Ini adalah studi kasus dalam rak buku. Pertama-tama saya ingin menampilkan semua isi datanya. Nah, ini kan udah keambil semua nih. Nah, top of stack-nya itu adalah buku gambar. Gimana caranya supaya saya mengambil top of stack-nya? Seperti ini teman-teman. Nah, saya menggunakan sintaks pop, maka yang akan muncul adalah 3 data saja. Data terakhirnya sudah saya ambil tadi, dan saya ingin mencoba menghapus semuanya, bukan menghapus, mengambil semuanya sampai kosong, maka akan muncul seperti ini, hanya array kosong saja tanpa isi. Lalu jika array kosong saya tetap mengambil datanya, maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah akan ada peringatan stack kosong. Stack kosong ini munculnya dari ini if statement yang ada di pop ini, gunanya untuk jika ini menanyakan jika data dalam array-nya kosong, maka akan muncul peringatan print stack kosong. Seperti ini teman-teman. Lalu gimana caranya supaya saya ingin melihat step top of stack-nya tanpa harus mengambilnya? Seperti ini. Akan ada istilah yang namanya peak. Seperti ini. Indeksnya -1. Indeks -1 itu artinya adalah elemen terakhir atau top of stack-nya itu sendiri. Seperti ini teman-teman. Yang akan muncul adalah gambar. Nah, sama bukan?
dalam ospeknya seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan memasuki pembahasan nomor 4. Jadi apa sih itu queue? Pengertian queue. Queue adalah suatu data yang menggunakan konsep array. Bedanya, data ini bersifat antrian, yang artinya menggunakan konsep FIFO, first in first out. Data baru atau pertama yang masuk akan menjadi yang pertama keluar. Keterbalikan dari stack, memiliki fitur bawaan di beberapa bahasa pemrograman seperti shift dan push. Nah, jadi kalau kita balik ke pembahasan stack ya, stack itu kan sifatnya data yang bertumpuk, data tumpukan, data 1 sampai data 5 misalnya. Dan kita ingin mengambil data dari stack, nah itu pasti bakal otomatis keambil data 5, yaitu data yang terakhir kali masuk. Kan emang prinsip kerjanya stack itu kan default, last in first out. Nah, queue ini keterbalikannya teman-teman. Kalau kita ingin mengambil data dari queue, itu kita akan mengambil data yang pertama kali masuk, bukan data 5, melainkan data 1. Kan sesuai dengan konsep kerjanya, FIFO, first in first out. Data yang pertama kali masuk akan menjadi data yang pertama kali dilayani teman-teman. Nah, kalau di dalam queue itu sebenarnya ada istilah yang namanya enqueue dan dequeue. Jadi apa sih keduanya? Kalau enqueue itu istilah lain dari push. Jadi sama aja teman-teman, sama-sama sifatnya menambahkan, tapi ini dalam pengertian queue. Kalau dequeue ini mirip-mirip seperti pop juga teman-teman. Sifatnya sama-sama mengambil data, tapi akan ada perbedaan sedikit ya. Nanti akan saya jelaskan. Penerapan queue di dunia nyata, antrian bansos, antrian layanan pasien, pemeriksaan dan pencetakan surat belanja, notifikasi pesan sosmed kayak WhatsApp dan IG dan segala macam. 5. Game turn based, analogi queue. Sesimpel ini teman-teman. Kalau kita melihat antrian di dalam rumah sakit ya, kan ada orang 1 sampai orang 10. Pasti rumah sakit bakal melayani orang yang pertama kali masuk ke dalam antrian itu, yaitu orang yang pertama kali datang gitu teman-teman. Gak mungkin kita akan mengambil orang yang terakhir kali masuk antrian, itu kan gak adil ya teman-teman. Nah, fundamental queue-nya seperti ini teman-teman. Kalau kita ibaratkan ada array kosong, kita ingin enqueue kan sifatnya mirip-mirip seperti push juga ya teman-teman. Jika ingin menambah data A, enqueue B. Nah, teman-teman ada istilah tambahan lagi juga. Kalau di queue ini ada istilah yang namanya heads dan tail, bagaikan ular yang punya kepala dan ekor. Nah, di dalam queue ini ada konsep seperti itu teman-teman. Jadi kepala dalam data itu adalah data yang pertama kali masuk, data yang awal banget, data yang pertama kali masuk lah. Itu disebutnya heads, dan tail itu adalah data yang terakhir kali masuk. Nah, ini jadi saya penggambarannya, A itu adalah heads, B itu tails. Itu teman-teman. NQC, kalau NQ-nya kan datanya nambah nih, itu tailsnya bakal berpindah, sedangkan headsnya masih di A, karena kan itu data yang pertama kali masuk teman-teman. NQD nambah lagi seperti ini teman-teman. Jadi headsnya di A, tailsnya di D. Kalau kita ingin DQ-nya, DQ itu kan sifatnya mengambil data, mirip seperti pop. Nah, ini ada perbedaannya. Ini menggunakan indeks. Kenapa pakai indeks? Karena data yang pertama kali masuk kan otomatis bakal masuk ke indeks 0. Itu kan data yang awal ya, data awal yang masuk. Nah, jadi kalau kita ingin mengambilnya melalui indeks 0, indeks 0, itu data yang pertama kali masuk. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita ambil datanya, maka headsnya bakal berpindah ke B, sedangkan tailsnya masih di D. Gitu teman-teman. Kita ingin mengambil lagi, headsnya pun pindah, DQ lagi, DQ 0, DQ lagi, datanya kosong. Kalau seandainya datanya kosong nih, penyimpanannya kosong, tapi kita tetap ingin DQ, itu bakal gimana teman-teman? Ini konsepnya mirip-mirip seperti stack yang tadi ya teman-teman. Nah, setelah ini saya akan menjelaskannya dalam coding. Nah, dalam implementasi coding queue itu seperti ini teman-teman. Kurang lebihnya sama seperti stack, enqueue dan dequeue-nya pun ya mirip-mirip isinya seperti stack, tapi yang membedakan adalah jika stack itu kan isiannya dalam pengambilan data itu nggak perlu pakai indeks apapun. Kalau dalam queue itu menggunakan indeks 0. Artinya indeks 0 ini adalah mengambil data yang paling awal masuk. Data awal yang masuk kan masuk ke indeks 0. Nah, ini kan antriannya ada Jonathan, Joseph, Jotaro, dan Josuke. Kita coba ambil data Jonathan, maka yang keluar adalah Joseph, Jotaro, dan Josuke. Sisa 3 aja karena Jonathannya udah diambil tadi. Dan coba kalau saya ambil semua datanya sampai banyak, maka yang muncul adalah antrian kosong, antrian kosong. Ini mirip-mirip seperti stack tadi pakai if statement. Seperti itu teman-teman yang membedakannya. Oke, sekian dari akhir video. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.